Halo pemirsa, terima kasih untuk setia menonton tayangan kita dan jangan lupa subscribe official iNews Channel biar kita makin semangat memberikan informasi kepada Anda semua di rumah. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol lonceng agar kita semakin semangat memberikan informasi tentunya kepada Anda semua. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait jadwal operasional kereta dan langkah PT KCI dalam mengawasi jalannya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Manajer External Relation PT KCI Adli Hakim. Selamat sore Adli. Selamat sore Nisa. Baik, sejauh ini berarti pemberhentian pengoperasian kereta rel listrik ini tanggal 18 tidak jadi diberlakukan. Sejauh ini seperti apa pengawasan PT KCI dalam mengawasi physical distancing di dalam gerbong? Baik, jadi untuk hari ini ya memang hingga beberapa hari ke depan tentunya kereta komuter Indonesia ini masih akan mengoperasikan layanan KRL Jabodetabek sebagaimana pembatasan-pembatasan yang ada di dalam masa PSBB ini, termasuk dari segi jam operasional maupun pembatasan jumlah pengguna pada tiap keretanya. Nah selanjutnya khususnya nih untuk pembatasan jumlah pengguna tiap kereta ini tentu kami sudah bekerja sama misalnya dengan dari TNI, dari Polri untuk membantu memfilter dan mengatur antrian pengguna di stasiun, kemudian juga petugas kami juga senantiasa melakukan penghitungan gitu ya ketika di stasiun-stasiun keberangkatan yang masih ramai seperti yang disebut di wilayah Bogor Kabupaten dan Bogor Kota tadi, itu juga kami hitung, kan kami jaga benar-benar jumlahnya agar bisa tetap tidak mencapai atau semaksimumnya itu adalah 60 orang per kereta. Nah ini sudah kami lakukan memang sejak PSBB di DKI berlaku, bahkan sudah sebelumnya juga sejak tanggap darurat COVID, namun sejak PSBB ini berlaku kami maksimalkan lagi upaya pengaturannya. Baik, nah ini tentu butuh kerjasama dari pengguna juga dan dari berbagai pihak lainnya. Baik, yang dikhawatirkan oleh kepala daerah terutama di wilayah Bodetabek adalah tidak terkontrolnya penumpang yang naik di setiap stasiun yang dilewati jalur KRL. Sejauh ini penghitungan dilakukan seperti apa mekanismenya? Jadi kalau di stasiun keberangkatan misalnya ya, yang stasiun keberangkatan paling awal seperti Bogor, ini juga jumlah penumpangnya cukup tinggi. Ya di sana kami lakukan misalnya dengan 60 orang per kereta, maka misalnya di Bogor ini dihitung misalnya jumlah orangnya adalah sekitar 20 orang. Karena tentu kami harus memberikan juga kesempatan untuk pengguna di stasiun-stasiun selanjutnya untuk naik. Ya, penghitungan ini dilakukan dengan membuat zona-zona antrian misalnya dari sebelum masuk ke gate, kemudian menuju peron, dan ketika di peron itu sendiri sebelum pengguna akan naik ke kereta. Baik, sejauh ini untuk penggunaan masker bagi penumpang komuter lain, apakah sudah cukup ketat pengawasannya? Baik, kalau penggunaan masker ini tentu sejak 12 April ya, bahkan sebelumnya karena kemudian DKI Jakarta memberlakukan PSBB dan di SK Gubernur juga mewajibkan setiap warga untuk menggunakan masker ketika setiap keluar dari rumah. Nah ini tentu sudah kami terapkan dan pengguna dapat diedukasi dengan baik ya. Jadi kalau ada yang sampai ke stasiun mau masuk di gate itu belum menggunakan masker ya, kami akan minta untuk cari masker dulu. Kami ingatkan lagi bahwa ini memang sudah ketentuannya dan ini adalah untuk kesehatan bersama, mohon diikuti. Dan sejauh ini dapat berjalan dengan cukup lancar, cukup baik, dan semakin lama semakin banyak yang sudah menggunakan masker ketika berada di stasiun maupun di kereta. Baik, sejauh ini diimbau tidak ada penumpang yang berdiri selama masa PSBB ini berlangsung. Aplikasinya sejauh ini seperti apa? Baik, jadi mungkin dapat kami luruskan ya, untuk pengguna yang di dalam pernyataan dari Kementerian Perhubungan itu tidak boleh ada pengguna yang berdiri adalah untuk kereta api lokal dan untuk kereta api beberapa disebutkan situ ya, kereta api Pramex dan lain-lain yang itu memang bukan termasuk jenis kereta perkotaan. Jadi untuk kereta perkotaan seperti komuter lain ini adalah batasannya hanya yang penting maksimum 35% dari kapasitas atau kurang lebihnya 60 pengguna tiap kereta tadi. Dan itu masih diperbolehkan ada yang berdiri. Masih diperbolehkan ada yang berdiri. Ya, betul. Pembatasan jam pengoperasian kereta api yang dikhawatirkan adalah penumpukan seperti yang terjadi pada pekan-pekan lalu, hari-hari lalu, bahwa memang terjadi penumpukan terutama di keberangkatan terakhir. Sejauh ini antisipasinya seperti apa? Baik, untuk memang kami lihat pola dari pergerakan pengguna masih sama ya di jam-jam pagi hari dan sore hari, terutama dengan adanya pembatasan jam operasional ini pengguna terkonsentrasi pada keberangkatan awal dan keberangkatan akhir.
Untuk itu misalnya di keberangkatan awal ini juga dari jamnya tidak benar-benar jam 6, jadi jam 6 itu adalah masuk wilayah DKI Jakartanya, tapi keberangkatan dapat kami perbanyak dan kami awalkan lagi dari sekitar jam 5 di kota wilayah penyangga Jakarta. Kemudian kalau di jam-jam terakhir juga kami kemarin sudah sejak hari Rabu, Kamis, dan Jumat, alhamdulillah berjalan cukup lancar. Ini ada penambahan kereta di jam-jam keberangkatan terakhir sehingga bisa lebih memecah konsentrasi kepadatan pengguna. Baik, sejauh ini berarti untuk keberangkatan dan juga kepulangan telah diantisipasi dan bagaimana kedisiplinan penumpang KRL sendiri sejauh ini? Untuk kedisiplinan semakin hari semakin baik ya. Mungkin ketika di awal-awal ini berlaku pada hari Senin lalu masih banyak yang tanda kutip kaget begitu mengapa harus dibatasi tiap keretanya. Tapi kami lihat juga dari suara para pengguna KRL yang mereka yang masih menggunakan KRL terutama di media sosial itu tampak semakin hari semakin mengerti gitu dan mengapresiasi bahwa memang ini harus dijaga untuk kesehatan bersama yang namanya jaga jarak aman antar pengguna ini. Baik, terima kasih Adli Hakim, Manajer External Relation PT KCI telah bergabung bersama kami di Ani Sore.